Oh, serius mau mualaf. Balis, Ya, balis. ya. Bisa disuruh ke sini, suruh naik ke sini. Dia bisa berbahasa Indonesia. Enggak bisa. Nanti dia datang nanti bulan 4. Nanti maksud Alis hanya ngasih tunjukkan aja bahwasanya di Bible dia itu mengatakan Yesus itu bahwasanya Yesus itu hanya utusan gitu loh. Makanya Alis tanya, apakah sama isi Bible Indonesia sama Bible luar negeri gitu. Kalau misalnya beda, Alis minta tolong kalau misalnya di Bible luar negeri itu yang mana gitu loh. Maksudnya biar nunjukkan sama dia, Sebelum baca gitu. ya, sebelum Ahidewa melanjutkan jawaban, saya izin menyuarakan ngapain digenti, saya cuma sedikit menyuarakan saudara-saudara kami yaitu komunitas jombloan beriman. Mereka merasa keberatan karena kami pun yang muslim banyak, kenapa milih yang oten gitu. Nah itu mereka bilang. Itu aja, lanjut Ahidewa dan yang lain. Saya izin ke warung dulu. Siap. Ya, mungkin Bang Dewa mau ditanggapin atau gimana Bang Dewa? Enggak, kalau toh misalkan bener dia itu pengen belajar Islam, bisa nggak dia nanti kapan-kapan disuruh naik ke sini, ya kan, kita ngobrol sama Bang Juma, kita kasih pengertian kepada dia. Nah, dia bisa bahasa Indonesia atau tidak? Enggak, bahasa Inggris. Baik, nggak apa-apa, walaupun bahasa Inggris nggak apa-apa. Dewa, mohon maaf, bukan bagian daripada kesombongan. Walaupun Dewa ini tidak pernah kursus bahasa Inggris, tidak pernah sekolah itu nggak benar bahasa Inggris, tapi alhamdulillah bahasa Sunda Dewa lancar sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi kan gini kan Bang. Jadi kan gini, itu tadi dia minta membuktikan. Jadi kan Alis bilang gini sama dia, Alis bilang ini, apakah kamu pernah baca Bible? Wah, kayaknya suaranya tenggelam Mbak Alis ya. Mbak Alis, monitor. Mbak Alis. Baik, izin menurunkan ya kalau memang sudah nggak bisa. Gimana ini teman-teman? Beliau sinyalnya merah ya. Jaringannya tidak bersahabat. Oke, kita ke yang lain dulu ya. Kita sapa dulu di sini ada Azuma. Wih, ini Kristen apa Islam ini? Azu. Tidak Kristen atau Islam? Dan kamu Mbak Alis putus-putus Mbak Alis. Sebentar ya. Azuma Kristen atau Islam? Kamu ada pernah Azu? Islam Bang. Woi, Islam. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya, kan di pesantren itu kan banyak yang belajar sambil ngerokok, baca kitab sambil ngerokok. Terus ada nggak Nabi yang mengajarkan kepada umatnya merokok? Nah ini sudah masuk ke ranah perpilah-pilahan ini. Ustaz Talib, silakan Ustaz. Belum ada rokok. Waktu itu belum ada rokok kan ya. Iya, silakan Ustaz Talib. Oke. Kita sebut saja Rasulullah tidak mengajarkan. Nah, saya sih karena ini pertanyaannya di tempat umum, kalau saya masih melihat itu sangat baik dan lebih baik daripada yang dipegang HP sambil ngerokok, bahkan nyekek botol, lalu dia sambil pargoy. Itu jauh, bahkan bukan perbandingannya. Itu tindakan yang baik dan mulia, ya. Jadi karena bukan suatu hal yang prinsip gitu. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz Alif. Mungkin Dewa tambahin sedikit Pak Aryansa. Silakan Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Begini, pada Rasulullah SAW itu tidak suka sama yang namanya bau tembakau. Ada hadisnya itu. Jadi kalau misalkan toh belajar ngaji, ya memang tidak ada pelarangan juga ya, tidak ada pelarangan untuk merokok. Yang pelarangan merokok itu ketika kita melaksanakan yang namanya sholat. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini, banyak pada saat ngaji itu, betul kata Pak Alif bilang, mereka memegang handphone.
Apa urgensinya ketika mengaji memegang handphone atau memegang rokok? Kita tahu Cristiano Ronaldo, tahu kan? Mbak Juma, Cristiano Ronaldo, dia itu orang penting, orang terkenal. Tetapi pada saat main bola, pernah nggak Cristiano Ronaldo bawa handphone? Atau nggak sambil ngerokok main bola? Nggak pernah. Jadi untuk apa gitu kan? Ketika belajar ngaji ya nggak usah lah pakai ngerokok, nggak usah bawa handphone. Untuk apa? Nggak ada urgensinya sama sekali. Betul ya, Mbak Juma ya? Itu aja penambahannya. Baik, kalau dari satu saat kita seperti itu, mungkin kalau dari saya sedikit bahwasanya karena hal ini adalah hal yang sangat rentan sekali, maka saya sarankan Ibu Azuma silakan dipikirkan sendiri mana yang lebih cocok dan mana yang tidak cocok gitu ya, Ibu Azuma, karena ini sensitif sekali di di tempat kita gitu ya, Ibu Azuma. Bang Ardian, Sebentar Mbak Alisa, sebentar Mbak Alisa, sebentar. Maaf. Ya, saya dimit dulu ya. Oke. Gimana Ibu Azuma? Gitu ya. Baik Ibu Azuma, terima kasih atas responnya. Izin menurunkan Ibu Azuma mungkin belum bersuara. Terima kasih Ibu, izin menurunkan. Assalamualaikum Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Joker, ada yang mau dinarasikan? Mohon izin Gurunda untuk semuanya, mohon izin monitor sebentar. Untuk mu'alaf yang mau mu'alaf tadi dari saudaraku, silakan kirim permintaan ya kalau masih ada. Kita tunggu. Siapa? Yaudah, tadi ada yang mau mu'alaf tadi. Kalau masih ada di sini, tolong Belum ada, kirim belum ada. permintaan ya. Tadi namanya Belum ada. Cancer apa? Saya lupa tadi. Belum ada. Kalau ada, ya biar typing di bawah. Oke. Setelah typing saya naikkan. Gitu ya Bang Oke. Joker. Oke, siap Gurunda. Yaudah Terima gitu aja kasih. Gurunda, mau monitor di bawah Sama-sama. lagi. Terima kasih Bang Assalamualaikum Joker. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Mungkin kasus dari Mbak Alisa ini belum selesai. Ustadz Alif, silakan Ustadz. Aku nggak paham. Alis hanya ini minta kasusnya. 2 ayat aja Ayat dari dewa Bible aja. luar negeri gitu biar 17 ayat 3, Markus 12:29. Markus. Markus 12:29, Yohanes 17 ayat 3. Oke, cuma itu aja kan Pak Bang. Mungkin dari yang lain Dalil apa? Ustadz Alif tambahin Ustadz. Dalil apa? Dalil yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Oh, ya udah Markus 3:21 juga nggak apa-apa. Ya, Markus 3:21 juga bisa. Itu berbahasa Inggris kan Bang? Yes, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Gitu. Sama isinya kan. Karena kalau memang dia Tuhan, nggak mungkin keluarganya bilang Majnun. Iya, betul. Wahyu 22 nomor 9. Wahyu 22 nomor 9. nomor 9. Oke, Alis catat. Ya, Wahyu 22 nomor Yohanes 9. 5:30. Masih kurang? Iya. Oke, itu aja udah cukup. Supaya dibacanya dulu kan, biar disimak-simaknya dulu, biar dipikirkannya dulu, kok bisa ada baca kayak ginian gitu. Ya, terima kasih ya Mbak makasih, Alisa. makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Alisa. wabarakatuh. Ya, Kalau misalkan nanti gagal, ada dewa, nggak usah takut. Dewa siap dan mumpung bujangan iya siap. ting-ting. Oke. Oke. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita akan naikkan lagi teman-teman. Di sini ada ribuan orang yang akan naik ya. Di sini ada Isol Paputungan, ini Kristen kayaknya. Ya, selamat siang Isol. Isol. Halo. Isol. Waduh, diem dia. Isol. Oke, berhubung nggak ada suaranya, saya izin menurunkan ya, Isol. Terima kasih. Sama-sama Bang Ardi. Siapa yang nurunin duluan ini? Aduh, hostnya ya?
Kita cek di sini ada Anissa HSB. Ya, Anissa HSB, monitor Kristen atau Islam? Ya, Islam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu. Ini Just Juice ini kok pakai nama begini ya? Just Juice ya? Ini Islam ya? Hah? Wah. Just Juice ini nggak jelas ya? Pakai nama kok nama kayak gitu? Mau memperburuk citra Islam gitu maksudnya. Anissa ini kayaknya noise banget ya Anissa ya. Coba pindah tempat dulu Anissa. Anissa. Aduh. Anissa. Ya sudahlah. Aduh. Susah. Kenapa sih kok susah gitu? Ini ada Cai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Cai. Cai. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam ya. Alhamdulillah mualaf Bang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Sedikit cerita aja sih dengan apa mau minta petunjuk. Intinya mau minta petunjuk arahan bagaimana saya kedepannya dengan agama saya. Oke, baik. Nah, jadi silakan Ustaz Alif. Ya, siap Bang Jaya. Silakan Ustaz Alif. Ya, sabar Bang Jaya. Biar dijawab dulu kan udah ditangkap ini. Silakan Ustaz. Halo monitor. Ya, silakan Ustaz Alif. Mungkin poinnya dia belum sampaikan. Sudah. Spesifik. Beliau mualaf. saya mau sampaikan ini supaya mohon maaf Ustadz Alif tahu apa keluhan saya. Kenal ya? Sudah kenal ya? Belum sih, di sini aja baru pertama kali. Oh ya, silakan. Nah, jadi saya mau menceritakan dulu. Saya seorang Kristen, ibu saya juga Kristen, cuma pihak bapak seorang Muslim. Hingga pada akhirnya saya masuk Muslim, masuk Islam. Ibu saya juga ikut masuk Islam. Cuma untuk saya sebagai seorang anak, nggak ada pelajaran ataupun arahan ataupun petunjuk soal Islam dengan jelas. Jadi saya nggak tahu tuh apa namanya Islam itu seperti apa, kewajiban Islam itu apa. Cuma yang saya tahu ibadah, sholat, puasa, sholat Jumat itu aja yang saya tahu. Jadi apa ya? Jadi dilema untuk saya agama mana yang benar, agama Kristen atau Islam lah, apalah itu saya nggak tahu. Cuma pada intinya setelah masuk Islam saya nyaman. Dan saya semakin tahu kalau agama yang saya anut ini adalah agama benar. Jadi intinya saya minta petunjuk aja untuk saya seorang mualaf yang tidak belajar Islam dengan banyak lah. Saya cuma mau tahu aja di Islam ini saya harus ngapain dan harus seperti apa ke depannya. Ya, sedikit nanti mungkin diperkuat oleh guru yang lain. Pertama, Rasulullah itu sudah menyampaikan yang namanya thalabul ilmi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan sampai menggunakan kalimat dari mulai dia dilahirkan sampai dia masuk liang lahat. Artinya mencari ilmu di sini lebih spesifik menguasai ilmu agamanya, memahami ilmu agamanya. Ketika kita sudah menemukan kebenaran di dalam Islam, kita sudah tahu bahwa agama yang hak itu adalah Islam, maka perkuat iman kita dengan banyak belajar, dengan banyak menggali ilmu Islam. Alhamdulillahnya kita tinggal di negara Indonesia, di mana di sini banyak para ulama, banyak para kiai, banyak masjid, banyak kajian-kajian tentang Islam.
maka disitulah kita untuk menggugurkan hukum wajib kita, jangan sampai kita dihukumi berdosa. Ketika kita tidak mengetahui hukum kewajiban, karena kita tidak mau belajar, maka hukumnya berdosa gitu. Makanya ada kemudahan untuk kita untuk mengetahui hukum-hukum di dalam Islam, banyak majlis taklim. Majlis itu kan tempat duduk taklim orang yang belajar gitu. Artinya maksudnya tempat kita di mana di situ belajar mencari ilmu, menimba ilmu, sehingga kita menguasai berkaitan dengan syariat-syariat Islam, fikih ibadah dan seterusnya gitu. Kita perkuat terus, perbanyak silaturahmi. Makanya kan kita diperintahkan itu untuk mendekati para ulama, orang-orang soleh, minta doanya, minta wejangannya, ikuti kajiannya, begitu sebenarnya untuk kita. Nah di situ kita semakin akan menemukan, semakin menguatkan kebenaran-kebenaran di dalam Islam gitu Pak. Paham. Ya kita pelajaran tambahannya itu kan ya kita sambil hiburan, mungkin di sini kan tidak menghilangkan jenuh, sambil liatin HP, dengar kajian saudara-saudara kita gitu. Jadi kita juga ngaji di sini, alhamdulillah menambah wawasan, menambah pengetahuan dan seterusnya gitu. Soalnya tadi kan Bapak sudah menjelaskan, sholat dijalankan, puasa dijalankan, zakat dijalankan, yaitu bagian dari rukun Islam. Tinggal bagaimana menyempurnakan syariat Islam yang berkaitan dengan yang lain-lainnya gitu. Insya Allah kita saling mengingatkan, kita saling belajar, sama-sama belajar lah, sama-sama belajar ya. Saya juga banyak belajar di sini menemui guru-guru, kita juga semua yang lain juga di sosial media juga kita di sini sambil belajar gitu, saudaraku. Ya, itu yang saya inginkan. Jadi belajar dan belajar supaya saya tahu dan saya paham apa itu Islam dan bagaimana Islam. Nah, sip, cakep. Mantap prinsipnya. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu channel Bang Zuma ini, saya selalu ngikutin karena saya rasa Bang Zuma kok menjelaskannya sedetail itu, bahkan dia tahu kitab-kitab agama lain. Ini mungkin memang ini petunjuk untuk saya ataupun pencerahan untuk diri saya sendiri supaya iman dan Islam saya semakin kuat dan tebal. Jadi paham gitu. Nah, terima kasih juga. Mantap. Saya udah diberi kesempatan untuk naik ke sini untuk mencurahkan apa yang saya keluhkan itu aja. Jadi mudah-mudahan untuk kalian semua, bapak-bapak, Ustadz, Bang Zuma juga tanpa terkecuali mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberi umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Izin Bang, ini mohon maaf. Ya, mohon maaf Bang. Izin menurunkan ya. Ganti yang lain ya Bang Cai. Boleh. Terima kasih Bang Cai. Loh, udah turun duluan. Ya, Bang. Saya dulu Bang. Ini Bang. Ingin bertanya Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Abang atas nama siapa? Oh, nama saya itu Bang. Ramadhani Bang. Ramadhani dari Islam ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Sorry Bang. Gimana maksudnya? Gugup Bang ngomong sama. Oh iya, siap. Silakan Bang Ramadhani, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Bukan mau tanya sih Bang. Kan tadi barusan masuk room orang Kristen ini Bang. Saya agak kecewa sih Bang. Nama-nama Nabi Muhammad dihina. Bisa nggak Bang? Saya minta bantu. Saya kan awam gitu, nggak bisa. Saya tadi cuma bergabung sebentar aja tadi di roomnya. Cuman bertanya tentang yang Yohanes 13:13 itu aja, yang Presiden itu. Baik, akan ditanggapi oleh guru-guru kita ya. Silakan Ustaz Arif. Saya boleh minta tolong nggak? Salah satu rekan abang ini, apa Bang Zuma atau Bang Dewa, terserah lah. Iya, baik Ya, Bang. bisa. Baik Bang Ramadhani, akan ditanggapi dulu ya sama guru kita ya. Iya Bang. Nah, enggak Ya, Bang. baik. Ini itu Bang. Bentar aja Bang, bentar Bang. Apa tuh, minta tolong salah satu rekan abang masuk ke roomnya Christian Prince dulu Bang. Gini Bang. Abang di mute dulu.
biar ditanggapi Ustadz Alif dulu. Di-mute dulu ya. Oke Bang. Ah, baik, terima kasih. Silakan Ustadz Alif. Baik, terima kasih. Buat saudara-saudaraku, ketika kita merasa sakit hati Rasulullah, Al-Quran, dan semuanya yang berkaitan dengan Islam dihinakan oleh kaum kufar, sebenarnya perasaan satu umat Islam yang lain pun sama. Sama saja. Kita pun sakit di sini, merasa sakit hati. Nah, pertama, kedua, kita merujuk dulu kepada Al-Quran bahwa ketika ada yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, maka tinggalkan dia. Tinggalkan dia sampai dia kembali mengalihkan pembicaraannya yang lain. Baru silahkan kalau mau bergabung. Ketika memperolok-olok itu hindari. Terus juga masalahnya adalah ketika orang itu niatnya menghina, kita punya solusi sebenarnya. Karena kita di negara yang baik, warga negara yang baik juga diatur dalam hal berkeyakinan. Ketika menghinakan, menistakan agama lain, sebenarnya undang-undang negara kita itu melindungi. Tinggal kita kumpulkan buktinya, sampaikan, laporkan kepada yang berwajib. Nah, itu lebih tepat. Karena ketika didebat lagi, karena memang niatnya itu menghujat, dia makin senang. Bagaimana caranya ketika dia menghujat, kita juga ikut menghujat. Karena dia semakin kuat untuk menghujat gitu. Jadi tidak ada yang positif ketika sudah niatnya jahat, niatnya mengolok-olok kita ladeni. Itu bukan kebenaran yang kita temukan. Yang ada malah emosi, perpecahan dan seterusnya. Lebih baik kumpulkan data lalu laporkan. Nah, itu kami sarankan demikian. Jadi memang kedepannya adalah langkah baiknya kumpulkan data, kasih tahu dengan kami, laporkan kepada pihak yang berwajib, insya Allah kita dukung. Kalau lapor kepada kami sudah kenyang menghadapi mereka, semakin brutal sekarang ini, maka kami lebih baik fokus bagaimana menjawab fitnah mereka, bukan ingin ikut masuk ke dalam mereka, lalu mereka menghujat, kami terpancing emosi, saya nggak mau. Kita tidak boleh, kalau bisa muslim itu jangan layanin. Orang kalau sudah niatnya menghujat itu jangan dilayanin, jangan diikutin. Percuma, itu di roomnya mereka, kita mau nyampaikan dalil apapun, percuma. Karena niatnya memang menghujat, bukan untuk belajar atau mengedukasi orang, bukan. Niatnya menghujat. Kita maksa di mute, kalau enggak dipaksa lagi di kick, ya malah makin sakit hati gitu. Mendingan kita tinggalkan, fokus aja. Di sini juga di Komal-Komal Muslim banyak orang-orang Kristen juga yang berpikirnya sehat, sepemikiran kita, dia mengajak diskusi dengan baik. Makanya kita di sini menolak para penghujat gitu. Yang mau berdiskusi dengan Muslim, silahkan Kristen naik, kita diskusi santun, ayo kita tunjukkan bahwa kita warga negara yang baik, gitu Bang. Oke Bang, gini Bang, makasih Bang. Ini mohon maaf sebelumnya. Ditanggapi ya Bang Ramadhani, poinnya sudah didapat ya Bang Ramadhani. Saya juga mohon ampun kepada Allah Bang. Apa tuh? Saya nggak ada niat-niat menjebak ataupun mengadu Bang ya. Maaf tuh Bang. Iya, nggak apa-apa. Banyak bener yang komen ini, yang komen menjebak ini katanya. Iya, ya nggak apa-apa Bang Ramadhani. Yang jelas poinnya sudah didapat dari jawaban Ustadz kami ya Bang Ramadhani. Mohon maaf Bang ya. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Ramadhani sudah mampir ke sini. Oke Bang. Oke, izin menurunkan ya. Assalamualaikum Bang Ramadhani. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ya, di sini kita sapa dulu ada Tapa 99. Halo. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Insyaallah. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ini boleh nanya apa aja Bang? Kalau harga gula sih nggak bisa ditanyakan di sini. Harga gula, harga beras gitu. Gini Bang. Silakan. Ini sensitif tapi Bang, nggak apa-apa Bang. Waduh, sensitif apa nih? Masalah apa? Saya udah pakai sensoden jadi Bang. nggak ngaruh. Oh, utang piutang. Gimana Ustaz Alif? Apa mau dilanjutkan Ustaz? Ustaz Alif? Gimana? Mengenai hutang piutang, apakah mau dilanjutkan dibahas ini Ustaz Alif? Hanya aja daripada pertengkaran, hanya aja Bang. Nggak ada pertengkaran nih Bang. Ya silakan Bang Tapa, silakan. Gini bang. Dulu saya kan pernah merantau di Bali Bang ya.
Halo Lanjut. Bang. Ya lanjut. Oh iya, dulu aku pernah merantau di Bali, terus ngontrak apa namanya, ya kayak kaki lima itu dah, pada orang Hindu. Terus habis itu ya singkat cerita, saya gimana ya, punya utang 600.000, saya nggak bisa bayar sama orang Hindu ini. Terus saya punya uang mau bayar, tapi aku mikir gini, ini kalau dibayar uangnya pasti uangnya dibuat beli buat sembah. Dengan saya ya, silakan Ustadz kalau mau ditambahin. Wajib bayar. Sebenarnya itu nggak bisa punya alasan gitu, Bang. Justru mengembalikan itu cara yang terbaik. Ketika Anda untuk mengembalikan sadar, nanti akan digunakan untuk apa? Mestinya kita juga sadar, kita minjem itu uang hasil apa kalau mau ke sana. Kalau kita sadar, uang itu hasil apa, mendingan dikembalikan, kita nggak ada urusan. Oke? Lanjut. Bang Ustaz Alif, sebenarnya bukan utang kontrak itu, biasanya per bulan tuh 400 gitu Bang Ustaz Alif. Terus saya pulang hari raya itu, terus nggak balik lagi ke Bali gitulah. Masalahnya saya nggak ke Bali lagi, terus itu dah nggak bisa bayar lagi mau ke Bali, nggak bisa gitu maksudnya. Bukan utang-utang uang itu, nggak kontrakan. Mungkin jawabanku masih sama, Bang, ya. Saya tidak jauh-jauh. Intinya itu hak adami, hak sesama anak Adam itu diselesaikan. Iya. Ngerti sebenarnya saya. Nggak saya terlalu mikir pakai ilmu fikih itu guys. Kalau enggak Bang, titip ke saya aja nggak apa-apa Bang. Bang Dewa nih, mantap. Buat kawin lagi lumayan. Oke ya. Ya udah Bang, makasih Bang ya. Makasih Bang Tapa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada si Bolang. Selamat siang si Bolang. Kristen atau Islam Bang? Ya, selamat sore, Kristen pengikut Yesus. Abang. Benar si Bolang, nana petualang, gitu ya lagunya ya? Nggak tahu gimana lagunya. Ya sudah. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu dari sahabat-sahabat Kristen yang akan berdiskusi Boleh dengan guru-guru kita. Saya narasi dulu, jangan dipotong. Waduh. Kok dipotong terus itu loh. Oke, jadi kita akan mulai diskusinya. Di sini ada Ustadz Alif, ada Bang Mahadewa, ada Gurunda Zuma. Masih monitor Gurunda. Gurunda? Udah jawab barusan. Oh iya, siap. Au itu kan. Siap. Silakan Gurunda Zuma dengan si Bolang ini dari teman Kristen. Pertandingan dimulai. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Silakan Bos. Saya kan sebagai tamu. Saya nggak merasa bos, saya masyarakat biasa, brother-brotherku. Siap. Silakan Pak, diminum dulu Pak akuanya Pak. Silakan, sambil santai kita ya Pak. Baik. Iya, saya mau bertanya itu kan, saya mendengar narasi aja sih. Maksud dari itu brotherku semuanya,
ayat Sahih Bukhari 5254 itu. Kenapa sesudah diangkat Nabi kok begitu dia, abangku semua brotherku? Boleh dikasih kejelasan? Silakan abang-abangku brotherku semua. Memotong jari begitu. Sementara kan sifat Nabi itu kan menolong atau ya menyampaikan perkataan-perkataannya Sang Pencipta dengan baik begitu, tidak mengajarkan atau melakukan seperti ya. Silakan abangku, brotherku. Maaf ya, saya mau cuma bertanya aja gitu ya. Rote. Oke. Silakan Gurunda. Sahih Bukhari 5254 ya. Baik. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Jadi terkait dengan apa yang Anda narasikan ya, dengan Bukhari, dengan perintah yang ada di dalam hadis yang Anda temukan. Kalau Anda menerjemahkan itu adalah sesuatu yang negatif, maka di dalam Al-Quran perintah Rasulullah juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal hasanah. Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ini kaidah penyampaian Islam. Nah, kenapa ada data seperti itu di ajaran Islam, seperti yang Anda narasikan? Itu dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah, di mana Allah memberikan kemudian tugas dan kewajiban kepada Rasulullah untuk menegakkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika ada hukum Tuhan yang ingin ditegakkan kepada manusia, maka hukum Tuhan itu memiliki kedudukan yang paling utama. Tidak ada hukum di luarnya. Hukum Tuhan itulah yang harus kemudian menjadi acuan. Sama seperti ketika Nabi Musa menerima perintah, menerima titah, menerima hukum, menerima perintah dari Tuhan, maka perintah-perintah itu harus disampaikan kepada kaumnya dengan tegas. Kalau diperintahkan membunuh, bunuh. Kalau diperintahkan bacok, bacok. Kalau diperintahkan kemudian sabet, sabet. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dan akan datang lagi Nabi yang sama seperti itu, yang menegakkan kemudian hukum-hukum kepada bangsa-bangsa tanpa pandang bulu. Hukum yang dibawa adalah hukum yang seperti api, melalap habis, membakar habis semua hukum-hukum di luar daripada hukum Tuhan. Karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh letoi. Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh lebay. Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia harus tegas, dia harus lantang menyuarakan hukum itu. Sehingga siapapun yang menjadi halangan rintangan di depannya harus dibakar sesuai dengan Ulangan 33 nomor 2. Dia akan membawa hukum di tangannya untuk hukum itu seperti tiang api yang menyala-nyala. Demikian. Baik, terima kasih kalau pendapat Anda. Tetapi saya bertanya tentang hadis atau kitab Anda, brotherku. Anda nggak fair gitu. Anda lari ke Alkitab begitu. Katanya kitab penyempurna begitu, brother. Kenapa kok lari ke Alkitab? Dan kedua, narasi Anda tadi, Sang Pencipta itu mengajarkan yang baik, bukan untuk membunuh. Berarti Tuhan Anda itu mengajarkan untuk membunuh begitu. Oke. Tapi kan Tuhan Anda mengatakan Maha Pengasih, Penyayang begitu, brother. Silakan. Iya, baik. Ada berapa perintah bunuh di dalam kitab yang Anda genggam? Apakah itu bukan dari Tuhan? Bunuhlah, 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 bunuhlah. Bahkan sampai Tuhan Anda pun dibunuh dan Anda legalkan pembunuhan kepada Tuhan Anda itu sebagai konsep keselamatan. Apakah itu bukan dari Tuhan? Jadi ketika ada perintah di dalam Al-Quran atau hadits untuk menegakkan hukum dan mereka yang membantah hukum itu, maka mata ganti mata, tangan ganti tangan, jiwa ganti jiwa. Itu adalah kaidah dari Pencipta langit dan bumi. Sekarang coba Anda hitung, ada berapa banyak perintah bunuh di dalam kitab saudara? Apakah Anda tidak mengakui bahwa itu firman Tuhan? Kenapa demikian? Karena hukum Tuhan itu harus ditegakkan. Manusia itu cenderung lebih pilih setan daripada Tuhan. Contoh, ketika Tuhannya mengatakan, sunatlah dirimu. Kemudian ada setan mengatakan, jangan kau sunat dirimu. Kira-kira kuat mana pengaruhnya? Lebih kuat setan.
Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Adam dicipta oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimati. Adam menerima kemudian kalimat setelah dia bertaubat. Tobatnya diterima. Nah, sekarang Tuhan memberikan kebebasan, kehendak free will. Tetapi sebelumnya Tuhan memberi hukum dulu. Inilah hukumnya, inilah hukumnya. Siapa yang beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran itu datang sebagai penyempurna, maka Al-Quran ini harus sampai kepada akhir zaman. Tidak boleh hancur di tengah-tengah bangsa Arab saja. Maka supaya sampai ke akhir zaman, ke bangsa lain, maka aturan yang datang ini siapapun penghalangnya harus ditampar. Inilah makanya Al-Quran sampai detik ini tidak goyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dengan ketegasan. Kenapa disampaikan dengan ketegasan? Karena itu perintah. Hukum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hukum terakhir yang harus sampai kepada manusia terakhir hingga kiamat datang. Sedangkan hukumnya Nabi Musa sudah selesai. Hukumnya Yesus sudah final lebih awal. Maka hukum yang terakhir ini harus betul-betul dilaksanakan dan diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Qur'an ini Allah memberi cahaya, Allah memberi petunjuk, dan sungguh-sungguh kemudian Al-Qur'an ini akan membimbing manusia seluruhnya kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, siapapun yang menghalangi pengajaran Rasulullah Muhammad SAW kala itu, mereka harus dibakar dengan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah. Makanya Nabi Musa bunuh. Jangan kau biarkan seekor monyet pun hidup. Jangan kau biarkan seekor lalat pun hidup. Semua yang ada di kota itu yang diserahkan oleh Tuhanmu harus kau bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang... Oke, baik brother. Terima kasih tanggapan Anda ya. Di situ saya tidak membantah itu ya, karena ajaran kitab Anda ternyata begitu, bukan seperti kitab kami. Walaupun Anda sedikit paham dengan kitab kami, tetapi finalnya Yesus mengajarkan kasih begitu. Tidak mengajarkan untuk membunuhlah orang kafir-kafir itu. Kira-kira begitu, brother. Thank you, brother. Diskusi ya, brother. Pak, sebentar, Pak. Kita masuk ke dalam Bible aja, Pak. Oke. Silakan. Ajaran kasih. Silakan Bang Juma. Kasih dia. Silakan Bang Juma. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca data di dalam kitab saudara tentang kasih, hanya ada 2 ayat. Ayat pembunuhan, pembantaian itu, penghukuman itu ada jutaan ribuan data. Situ pun hanya sebagai simbol aja, sebagai topeng. Coba Anda lihat sebelum abad ke-20, bagaimana orang-orang Kristen itu di dalam mengajarkan dan melaksanakan kemudian pengajaran Kristen ke bangsa lain. Bagaimana? Di Indonesia aja dulu. Bagaimana cara Kristen ini masuk, merasuki jiwa-jiwa pribumi? Dengan cara kasih? Gak ada, Bang. Kristen diajarkan di Nusantara ini dengan cara membuat jutaan anak menjadi yatim, wanita istri menjadi janda. Itulah Kristen. Jadi kalau dikatakan ajaran Kristen kasih, saya boleh mengatakan itu neneknya kiper. Itu nggak ada. Kasih itu hanya muncul belakangan. Itu teori. Kristen itu adalah ajaran yang beringas. Bayangkan aja, untuk menetapkan Yesus itu, menghapuskan dosa orang-orang Kristen harus dilakukan pembunuhan dulu. Tanpa pembunuhan Kristen tak punya Tuhan. Jadi semua aspek yang ada di dalam ajaran Kristen itu semua berasal dari darah, dan darah. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya kalau sekarang orang Kristen mengatakan agamanya adalah ajaran kasih, mungkin maksudnya ajaran kasihan deh loh. Gak ada itu, Bang, Kristen ajaran kasih, gak ada. Apa yang di Kristen ajaran kasih? Coba kasih saya satu contoh di Kristen ajaran kasih yang bisa kita buktiin hari ini itu apa? Baik, terima kasih. Kalau narasi satu Anda aja itu, atau sepotong aja kalau ada. Baik, narasi Anda itu sangat bagus. Biar iya memang karena benar. Kalau Anda mengatakan begitu, contoh
ajaran Contoh. kasih yang sudah tertera sampai saat ini, Anda sudah melihat. Contoh itu gereja atau contoh Kristen lagi ibadah dikeluarkan, tidak membalas dengan menutup ibadah agama saudaranya. Itu contoh yang nyata ya. Justru mereka tuh mendoakan, ampunilah mereka. Contoh, saya punya teman di kota Medan, gereja mereka dibakar atau disuruh paksa keluar. Nah, ternyata mereka teman-teman saya itu bukan untuk melapor ke aparat atau membalas dengan membakar rumah ibadah. Itu bukti kasih dan kedua membuktikan kasih kami ini. Contoh seperti perdebatan-perdebatan yang di media-media ini, kalau di dalam kekristenan saya lihat tidak ada sedikit pun lapar begitu. Tetapi itu kelihatan karena di cemeng. Islam tidak ada yang menghujat, Bang. Lah, kalau terkait dengan karena kami penghujatan, umat Islam tidak menghujat. Dengar. Iya, Islam tidak menghujat, Anda katakan kan. Kalau terkait dengan penghujatan narasi Anda itu, Anda katakan Yesus tidak disalibkan, itu sudah penghujatan. Karena sudah nyata di luar Bible, di luar Alkitab. Kata siapa? Jangan dipotong dulu, brother, biar kita secara akademis. Saya tadi tidak ada memotong Anda. Di luar kitab-kitab, historisnya Jesus Christ sampai saat ini di Yerusalem sampai Bukit Golgatanya nyata. Boleh Anda berdiskusi langsung sama orang rabi-rabi yang ada di Israel sana, brotherku. Jadi begitu, brother. Anda tadi memintakan bukti kasih itu, brother. Saya tidak mau menghujat tidak ada sedikit pun giliran saya, Bang. Tidak ada sedikit pun ajaran kasih di situ, enggak ada ajaran kasih, malah ajaran kebohongan yang saya lihat. Ajaran tipu-tipu, gereja dibakar, itu ajaran tipu-tipu, itu enggak ada itu, Bang. Sekarang begini, kalau itu yang Anda jadikan takaran, Anda tahu Irak, negara mayoritas Islam, rata dengan tanah sampai hari ini, tidak bisa kemudian pulih seperti dulu. Siapa yang meratakan dengan tanah dengan fitnah bahwa Irak itu memproduksi senjata pemusnah massal? Siapa itu? Apa nama agamanya, apa nama Tuhannya, apa nama rumah ibadahnya? Penganut apa dia? Ajaran kasino Indro. Amerika, mayoritas kafir laknatullah, memfitnah Irak, memproduksi kemudian. Berapa masjid yang hancur oleh Amerika di sana, Bang? Berapa orang Islam, berapa juta orang Islam yang mati di sana oleh karena Kristen Amerika, Bang? Kalau hanya gereja yang Anda fitnahkan itu, yang adalah gereja yang tidak resmi, yang tadinya ruko, lama-lama jadi tempat ibadah. Gerejanya ada di barat, yang datang itu dari timur, dari utara, dari selatan, yang datang beribadah di situ di tengah-tengah orang Islam yang mengganggu orang banyak. Gerejanya gereja Batak, yang datang beribadah orang-orang bukan Batak. Gimana ceritanya tuh? Irak aja sebagai implementasi bukti. Irak berapa juta manusia di sana habis mati. Berapa anak menjadi yatim, berapa wanita menjadi janda, berapa laki menjadi duda disebabkan karena Kristen Amerika. Itu yang Anda ajarkan kasih. Itu hanya gara-gara ada satu gereja, katanya gereja disuruh keluar karena ada izin-izinnya, mengganggu juga orang karena yang datang ibadah bukan warga setempat, tapi warga yang jauh datang. Orang lagi sedang-sedangnya asik, tiba-tiba datang motor, bukan lagi knalpot racing yang dibawa masuk di kampungnya orang hanya untuk numpang ibadah di situ. Itu yang Anda maksudkan ajaran kasih. Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingi Irak, orang Islam? Ada ikut membantu itu? Kalau itu yang Anda katakan kemudian ajaran kasih, nggak ada. Bagaimana dengan nenek Anda, kakek Anda yang sama-sama membantu Belanda dan Portugis menjajah Nusantara ini? Ketika majikannya kami usir, kakek kami usir, bagaimana dengan kakek Anda yang menjadikan Anda Kristen hari ini? Kami usir, kami aniaya. Tempat gereja majikan kakek Anda masih ada sampai sekarang. Kantor saya sebelah kanan, gereja penjajah itu 200 meter. Di belakang kantor saya itu 300 meter. Ada rubuh gitu? Enggak rubuh.
Siapa yang kemudian dijajah? Orang Islam. Yang menjajah siapa? Orang Kristen, namanya Belanda. Coba, ada gitu setelah mereka berhasil kami usir, kakek kami usir, pengikutnya yang pribumi, kakek Anda, ada kami suruh ikut kamu sama anak majikanmu ke Belanda sana. Kami ratakan tempat ibadahnya, ada gitu bang? Gak ada bang. Jadi ajaran kasih di Kristen itu palsu, itu topeng, itu gigi palsu itu bang. Bisa saya tanggapin? Silakan. Iya baik. Jadi Anda itu narasinya sudah lari dari 0,3 itu meter. Fakta gitu. bang, itu fakta. Iya fakta. Oke. Oke. Jadi begini brother ya. Begini brother ya. Terkait dengan narasi Anda itu yang masa penjajahan Indonesia, bukan Venesia ya, Indonesia itu perdagangan, bukan membawa agamawi. Anda itu jangan melebar dulu. Justru agama Anda itu mengislamisasikan di Perang Padri di Tanah Batak. Itu sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas. Itu sejarahnya sampai sekarang. Kalau Anda narasikan tadi tentang perdagangan Indonesia dengan ya narasi-narasi bodong begitu brother. Kita sudah tahu sejarah sekolah atau apa gitu. Zaman penjajahan tidak ada namanya membawa narasi agama dari luar. No way, tidak ada. Justru baca itu di Terus yang kedua, bukannya Yesus sendiri yang minta pertentangan? Coba dibaca Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk bukan damai, kataku kepadamu. Bukan damai melainkan pertentangan. Kita kasih pertentangan, kenapa kalian nangis? Kenapa kalian nangis? Tuhan kalian yang minta pertentangan. Kami kasih paham kok nangis gitu. Itu pertama, itu kedua. Yang ketiga sekarang, ketika misalnya gereja kalian hoaks dibakar, atau misalnya IMB-nya belum ada terus nggak boleh bergereja gitu, itu bukan kasih bre, itu mental victim, mengeluh, dan mengeluh. Kasih kalian itu kasih mengeluh, tahu nggak? Lu kalau misalnya nggak bisa bikin gereja di sana, lu bikin di Timor Leste lu bikin gitu, ya. Lu perkampungan Jawa datang mukanya Batak semua, perkampungan Sunda yang datang mukanya Manado semua, kayak gimana orang nggak susah, ya? Biar saya tanggapin kebenarannya ada. Ya, Gurunda belum. Gurunda monitor Gurunda. Nanti sekalian sama Gurunda. Bolang, tunggu dulu. Jangan diam dulu. Gurunda monitor Gurunda. Jadi kalau Anda mengatakan Belanda itu tidak mengajarkan Kristen, itu berarti Anda perlu periksa IQ Anda dulu. Belanda itu datang bersama dengan misionaris, mengajarkan penjajahan. Jadi mereka yang dijajah, lapar dan seterusnya diajarin untuk dibaptis. Itulah kalian. Apa dasar pijakannya kemudian? Ulangan 20 yang digenggam oleh orang Belanda. Nomor 10, apabila perang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua penduduk yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi untukmu dan menjadi budak bagimu. Ini Belanda praktekkan tidak ini dalil Bible? Dipraktekkan, Bung. Jadi kamu, saudara saya ini, si Bolang, ya, kalau Anda ingin belajar tentang sejarah kekristenan, ini tidak bisa terlepas dari Bible itu sendiri. Memang ada perintah di dalam untuk memperbudak orang-orang yang sudah dikuasai wilayahnya. Di situ sangat jelas, apabila kota itu menerima tawaran,
Maka kenapa Indonesia itu pernah menjadi Hindia Belanda? Karena sudah diterima. Setelah diterima tawaran kerjasama, maka Belanda yang licik, yang Tuhannya Yesus ini rumah ibadahnya gereja, memperbudak pribumi untuk bekerja rodi. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Itu jelas diperhatikan oleh Belanda. Makanya kakek saudara Sibolang atau neneknya kakek Sibolang menjadi pengikut agama penjajah. Begitu. Oke, Makanya Anda menjadi tanggapi? Kristen sekarang. Boleh saya tanggapi? Silakan. Tunggu. Iya. Tunggu Gurunda, izin Gurunda. Tadi si Bolang ini memelintir ayat Gurunda karena di Sahih Bukhari yang dia maksud ini Gurunda itu adalah mengenai sekelompok orang yang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah. Ya kan, ini dipelintir sama dia Gurunda karena di Sahih Bukhari 5254 ini diceritakan di paling bawah tertulis bahwasanya kejadian tersebut itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud. Jadi belum turun tentang ayat tentang hukuman itu Gurunda, dipelintir sama dia. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Kalau narasi Anda begitu, Ardiansa, Anda salah menanggapin. Oke, sebelum saya menanggapin kamu, saya menanggapin si Kores dulu. Ya, tadi Kores mantap sekali itu. Jawaban kamu tuh jawaban bodong, jawaban terbodoh. Batak dulu, orang Batak itu tidak ada agama. Agama Batak itu tidak ada agama, parmalin Kores. Ya ampun. Kau baca dulu Kores. Kau baca, jangan asal menyelobung atau menarasi yang tidak-tidak. Batak itu parmalin. Agama kepercayaan. Pelajari nanti Kores, buka itu di Google Chrome atau di Google apapun terserah. Dan menanggapin Brother Juma terkait dengan itu tadi, kalau tanggapi pendapat Anda tadi yang begitu, Lukas, Pak Bolang, tanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pertentangan. Tanggapi pernyataan itu, Pak. Yang mengatakan itu kan si Kores. Jadi menanggapin apa saya? Silakan Mahadewa. Di Bible tadi Bang Kores mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi aku datang membawa pertentangan. Itu pernyataan dari Yesus. Tanggapi ayat itu, Pak. Tanggapi. Aku datang bukan membawa perdamaian melainkan pertentangan. Yesus datang ke dunia bukan untuk perdamaian, bukan untuk pertentangan. Melainkan Yesus datang ke dunia, sebentar Mahadewa. Yesus datang ke dunia itu sebentar. Itulah langsung kalian memotong, tidak secara akademis berdiskusi begini. Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa. Pertentangan yang saya tanya. Anda tidak mengimanin Alkitab, kenapa Anda mengatakan bertentangan? Lucu kan? Ajaran Anda atau ajaran kami? Lelet.com kamu tuh. Loh, berarti senggal.com ini orang. Ikan sapu.com kalau begitu, Bapak. Kita kan narasinya kita secara akademis. Jangan. Iya, tadi Bang Kores membawakan ayat bukan tadi? Bang Kores? Satu-satu dong. Satu-satu dong. Satu-satu dong. Ya, ditampilkan ayatnya dulu Bang Kores biar dia bisa baca. Dia punya mata kan? Dia punya mata. Mudah-mudahan dia bisa baca. Belum selesai. Udahlah brother, kalau biarin dia habisin dulu aja Bang Dewa. Oh iya. Mahadewa, si Kores itu tahu macam mana saya itu bernarasi atau berdiskusi dari zaman ke zaman. Jadi jangan dipotong-potong Mahadewa, oke? Brother, kalau begini diskusinya saya lebih bagus mundur biar dibilang kalah. Ya nggak apa-apa, mundur aja nggak apa-apa. Daripada tadi terjadi kan penghujatan, Kores. Daripada terjadi penghujatan, saya tidak suka itu brotherku. Oke? Ya nggak apa-apa, tidak suka nggak apa-apa, keluar aja. Kami nggak butuh Bapak. Kami nggak butuh Bapak kok. Sabar Bang Dewa, sabar. Enggak, mohon maaf ya. Tadinya Dewa pikir dia mau menanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi pertentangan. Dewa pikir mau menanggapi itu Bang Juma, nggak taunya menanggapi yang lain. Ya kan?
Yo X Bang Deo, itu udah kunci mati itu dalil itu gitu kan. Tuhannya sendiri yang minta pertentangan. Kita sambut mengeluh umatnya. Kan gitu. Tadi yang lucu dia mengatakan bangun gereja kami tidak boleh, bangun gereja kami tidak boleh. Gereja yang ada aja dijual sama mereka. Ngapain harus bangun gereja? Ya kan? Mendingan beli lagi gereja yang dijual itu. Ngapain mesti bangun gereja segala? Ajaran kasih. Baca 2 Raja-Raja 6:29 no. Ajaran kasih. Ajaran memasak anak itu luar biasa, memakan anak itu. Baca. Ya, silakan si Bolang baca 2 Raja-Raja 6:29. Anak lu harus dibaca, harus dimakan itu, dimasak. Lanjut Bang Juma, mohon maaf. Enggak loh Bang, dia Jaran kasih. Siapa lagi yang mau kau tipu dengan jaranmu itu? Jaran kasih. Kasih. Apa enggak Bang, apa kita mau menghitung Bang antara kata-kata kasih di dalam Al-Qur'an sama kata-kata kasih di dalam kekristenan? Mau dihitung enggak? Udah berapa kali ya Dewa sampaikan ya? Nama surahnya kita. Nama surahnya aja Ar-Rahman. Kalau kita mau menghitung ya, ada berapa kata-kata kasih di dalam kekristenan? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Di Islam berantakan itu kata-kata kasih. Ada berapa kata-kata pedang di dalam kekristenan? 395 kali disebutkan. Pedang buat apa itu? Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? No, tidak ada sama sekali. Pedangnya Islam adalah intelektual. Pedangnya Islam adalah kecerdasan pada saat kita berpikir. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata perang dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan. Itu pun dalam konteks peperangan. Mau berbalik di ajaran kasih. Kasih apa? Benar kata Bang Juma. Dono kasih no indro. Nah, mantap Bang. Ada lagi istilah baru. Apaan kasino dono indro? Oh kasih no. Dono kasih no indro. Kasih apa pula? Kasih katanya. Coba tunjukkan satu ajaran kasih. Di Medan ada gereja yang apa? Yang ditutup, diusir katanya. Terus kami tidak membalas. Hehe, tidak membalas karena cuma 2 orang. Coba kalian mayoritas. Allahu Akbar. Cuma 2 orang, gimana mau membalas 2 orang? Coba kalian mayoritas. Anak-anak kami tidak berani lagi ke masjid kalau kalian mayoritas. Aduh, parah. Jaran kasih. Baik, kita akan menaikkan lagi Oten ya, kalau diizinkan ya, Gurunda. Iya. Ya, siap. Oke, di bawah ini ada tamu, kita akan naikkan. Ini ada ini. Ini ada yang ngasih koin namanya Bahri. Ini kok nama orang tua Dewa ya, almarhum ya? Kok nggak bisa? Beliau itu bangkit kembali. Bangkit kembali di 3 tahun kemudian. Ya, di sini ada Eti Shop. Ya, silakan Eti Shop, Kristen atau Islam? Bu, Pak, Kristen atau Islam, Pak? Kemana dia? Turun. Oke, di sini ada penginjil jalanan, Gurunda. Barang siapa? Ada penginjil jalanan. Selamat pagi, penginjil jalanan. Itu nama Facebook aku tuh. Ya, selamat pagi penginjil jalanan. Selamat sore. Loh, kok sore sih? Di sini pagi. Oh iya, nggak apa-apa lah. Oke, dari Kristen ya? Iya, dari Kristen Bang.
Iya, oke, silakan berdiskusi dengan guru-guru kami, Bapak. Waduh, Mau saya ditanya, nggak tahu berdiskusi. mau ditanya atau mau bertanya? Saya enggak. Cek ya. Naik ke pohon dulu Bang Juma. Masuk. Cek. Naik ke pohon. Masuk. Gurunda. Iya. Oke. Monitor Gurunda. Ya. Lanjut Gurunda. Enggak kedengaran suara saya ya? Sudah bagus. Iya. Oke. Di dalam kitab saudara Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepada aku tetapi tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kasih atau apa ini, Bang? Siapa? Beliau pendeta Gurunda, izin sebentar ya, saya besarkan sebentar ya Gurunda. Jangan dibesarkan. Saya Ya, beliau adalah seorang pendeta Gurunda. Di sini Bagus. ada Kalau ada pendeta kota bagus. amalnya. Cocok Ada lah kota berarti. amalnya Gurunda. Kuatkan pegangannya, kita diskusi dengan baik. Enggak. Saya hanya Gimana? Mantap ini kalau pendeta. Ayo Pak Pendeta. Bisa, Nah ini ayo. Gurunda, ada perpuluhan sebelah kiri, persembahan sebelah kanan. Iya. Ya ini ya, penginjil jalanan. Ya, ini berarti videonya pasien pendeta. saya juga ini berarti. Ayo Siap, Bang, kita Gurunda. membahas tentang ajaran kasih. Lanjut. Pendeta Oke, muda ya. Baik. Mantap. Kita mulai dari Lukas 14:26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, kemudian anak-anaknya termasuk istrinya, saudara laki-laki dan perempuan, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kasih ini Bang. Wow. Di situ ada kata mesio. Mesio itu adalah benci. Jadi Yesus mengatakan kalau ada yang ingin datang menjadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, saudara-saudara, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kebencian. Apakah kebencian yang dimaksud di sini adalah ajaran kasih? Saya belum belajar itu Bang Zuma. Ya. Langsung ciut nyalinya Gurunda. Ya, karena ini adalah narasi yang Yesus bangun kemudian membenci. Yang dibenci bukan tetangga, yang dibenci ayah kandung, ibu kandung, istri sendiri, anak kandung sendiri, saudara kandung sendiri, bahkan nyawa sendiri. Dia tidak bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak membenci. Dalam bahasa Yunani disebut miseo. Miseo itu artinya keadaan tidak suka atau membenci atau jengkel, kesal. Itu gimana? Katanya ajaran kasih. Kok titian awal kebencian? Itu gimana itu Bang? Silakan. Mungkin harus dipahami dengan konteksnya dan mungkin harus dipahami secara kontekstual seperti itu. Ya, coba aja. Nah, Anda narasikan gimana ceritanya secara kontekstual ini kayak mana ceritanya? Kan jelas membenci, itu kan membenci berarti tidak suka, memusuhi kan? Membenci. Ya, dalam pengertian saya artinya memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Memprioritaskan Tuhan. Ya, seperti itu. Tapi kenapa harus membenci? Gimana? Kenapa harus membenci? Sebenarnya tidak harus membenci dalam kalimat di situ. Ini jelas ini. Misio ini datang kepadaku, kalau dia tidak membenci, maka dia tidak bisa kemudian menjadi pengikutku. Also, tidak bisa menjadi murid, dunamai. Artinya bahwasanya syarat untuk menjadi pengikut Yesus
di masa lalu itu harus membenci ayah, ibu, istri, anak. Ini gimana? Kok ajaran kasih kok kayak gitu? Iya, maksud saya lebih memprioritaskan Tuhan karena dalam kekristenan pun walaupun dia ngaku Kristen tapi tidak hidup dalam kehidupan yang baru, seperti itu Bang Zuma. Dia belum disebut Kristen, yang walaupun KTP-nya Kristen. Karena kalau esensi berbicara tentang kekristenan, ya saya jelaskan dulu ya Bang Zuma. Esensi berbicara tentang kekristenan, yang pertama ya hidup dalam kehidupan yang baru, seperti itu Bang Zuma. Iya, jadi gini, dalilnya kan kita sedang membahas tentang kasih. Kasih itu kan bertentangan, bertolak belakang dengan kebencian. Sedangkan di sini Yesus mengatakan benci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, kenapa tidak dibalik aja? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak menyayangi ayahnya, tidak pernah menerangkan mengenai soal Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya, ketika Pak Pendeta ingin menjadi yang namanya seorang murid Yesus, Pak Pendeta itu harus membenci yang namanya bapak, ibu, anak, bahkan nyawa sendiri. Harus dibenci itu. Kalau Pak Pendeta tidak bisa membenci ibu, bapak, saudara, bahkan nyawanya sendiri, Pak Pendeta tidak akan pernah bisa menjadi muridnya Yesus. Itu Pak. Ya. Iya. Walaupun Bapak memprioritaskan yang namanya Tuhan, tetapi tetap yang namanya orang tua tidak bisa yang namanya kita benci. Kalau ada pengajaran seperti ini, saya mendingan cari Tuhan yang lain, Pak, daripada saya harus mentaati Tuhan seperti ini. Oh, silakan kalau menurut Mahadewa seperti Ya, itu. memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Iya. Nah, Silakan. terus Bapak buka lagi, saya tidak, Baik, Bapak sekarang buka lagi, Pak. 2 Raja-Raja 6:29. Tolong dibacakan. Saya tidak memaksakan kepercayaan Mahadewa. Silakan. Iya. Sekarang tolong dibuka 2 Raja-Raja 6:29, Pak. Silakan dibacakan untuk kami, Pak. Saya pakai handphone satu aja, Pak. Bang Ardi, teruskanlah. Nggak jelas nih pendetanya. Pak, taunya perpuluhan doang. Videonya kan luar biasa suaranya kan ya. Keras banget, semangat. Saya baru belajar juga tentang diskusi, Bang Ardiansa, begitu. Baru belajar juga tentang diskusi. Ya sudah, kalau gitu injilin aja kita, Pak. Injilin aja kita. Gimana Gurunda? Siap? Tujuannya naik apa sih? Biar kita diinjilin aja Gurunda. Siapa tahu bisa mengenal Islam lebih dalam lagi begitu. Waduh. Seperti itu. Lanjutlah Gurunda. Saya capek. Lagu lama kaset baru ini. Naikin yang lain. Ya silakan dilanjut. Dinda Kores. Ngapain Bang Juma dilanjut? Saya bisa bertanya enggak kepada Bang Suma? Nah, ini poinnya Bang Dewa. Ini poinnya. Poinnya adalah bertanya Bang Dewa itu. Silakan. 86. Bisa enggak? Sama Bang Suma. Bang Suma aja sih. Iya. Mau tanya aja malu-malu. Kalau Bang Kores pasti tahu. Wih, menghina Bang Zuma kamu.
Iya. Hah? Bisa enggak? Harusnya yang ditanya itu Anda, Bung. Karena Anda akunnya penginjil jalanan. Bukan penipu jalanan kan? Penipu jemaat suruh nyembah manusia pungut biaya gitu. Bukan kan? Anda yang harus ditanya. Anda penginjil. Iya, sekarang Anda sebagai penginjil mengajak orang-orang lain menyembah Yesus itu perintah dari mana? Bisa enggak saya bertanya? Ya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Anda mengajak jemaat-jemaat membayar uang ke Anda tiap bulan itu dengan mengajak mereka menyembah manusia Yesus itu Anda dapat ilmu dari mana? Saya bisa enggak bertanya, Bang? Nah itu berarti Anda cuma menipu jemaat karena Anda ada dalilnya. Dia bisanya bertanya Gurunda, dia nggak bisa ditanya gitu loh. Saya pakai akun asli. Temennya Kores ini. Percuma dia jadi pastor kalau nggak ada ilmunya. Harusnya kau paham agamamu gitu loh. Ini temennya Aki Kores, Bunda. Dulu satu teman ya sama Aki Kores ya, Bang? Gimana? Sekelas pastor begini. Ya Allah. Siap, Bunda, siap. Ya udah, Ya, silakan. Gimana nih dipermalukan? Setahu saya pernah aku permalukan, takut dipermalukan untuk yang kedua kalinya. Kira-kira sih. Dipermalukan di mana? Iya. Pernah sekali waktu kita berdialog dan Anda tidak bisa apa-apa. Saya lucuti dengan Bible, takut jemaahnya berkurang. Tapi bisa enggak saya bertanya? Tapi yang jawab Bang Zuma ya. Ya, suka-suka kamu lah. Silakan. Tapi silakan. Oke, Bang Suma ya. Santai aja Bang Suma. Enggak apa-apa Bang Suma bisa bernarasi. Sebelum bertanya Pak Pendeta, saya mau cerita sedikit. Oke, siap. Saya dengar siap. Pada saat pendeta mengajarkan kepada jemaatnya, pendeta mengatakan kepada jemaatnya, ketahuilah bahwa jalan menuju surga itu amatlah sempit, amatlah jelek jalannya. Nah, salah satu jemaatnya bertanya kepada Pak Pendeta, setiap bulan kami bayar perpuluhan, kenapa yang namanya jalannya itu belum diperbaiki sampai sekarang? Kenapa nggak diperlebar? Nah, ternyata mereka tertipu dengan perpuluhan. Silakan lanjut. Oke. Silakan. Oke, Bang Suma. Saya hanya mau tanya tentang sejarah penulisan Quran gitu. Lanjut Gurunda. Tapi Bang Suma ya jangan Bang Ardiansa, saya ketinggian Bang, ilmumu. Iya. Kepalamu tidak ada ilmu untuk menelaah penjelasan saya. Oke. Saya izinkan saya bertanya. Tidak. Ilmumu ketinggian pertanyaanmu ketinggian gitu. Siap. Saya minta maaf kalau ketinggian. Enggak. Memang itu fakta. Di dalam dirimu tidak ada alat untuk menerima penjelasan tentang Al-Qur'an, tidak ada. Jadi mending kau tanya tentang Yesus ke saya, tentang Yesus, tentang Bible, tentang Kristen. Quran dulu kepada Jangan tanya kitab yang ketinggian. Iya. Ketinggian Anda bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci. Mending Anda bertanya tentang buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan saja. Iya, daripada dihafal begitu. Kamu tanya tentang kekristenan ke saya baru cocok dengan ilmu. Sekarang saya mau tanya tentang kau bertanya Al-Quran ketinggian. Sejarah penulisan Quran saja, kepada Bang Suma. Seperti itu. Enggak ada itu ketinggian. Tidak ada framing sama sekali, enggak ada. Itu ketinggian. Itu ketinggian. Menghujat gue ya. Ketinggian. Saya pakai akun asli, Bang. Ketinggian kalau Anda itu